Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan bagikan satu renungan lagi untuk kita semua, biar boleh menjadi berkat bagi kita. Kita baca dalam Lukas pasal 14 ayat yang pertama. Lukas pasal 14 ayat yang pertama. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Ayat ini, kalau kita baca ayat-ayat setelahnya dalam perikop ini, di sana menunjukkan bahwa orang-orang Farisi yang hadir dalam rumah pemimpin orang Farisi ini mengamat-amati Tuhan Yesus dengan seksama. Mengamat-amati, melihat dengan seksama Tuhan Yesus. Lalu kejadian berikutnya kalau kita baca, maka datanglah seorang yang sakit busung air, kata penulis Lukas. Orang yang sakit busung air ini lalu datang ke situ dan Tuhan tergerak hatinya untuk menyembuhkan orang ini. Lalu Tuhan bertanya, bolehkah aku menyembuhkan orang ini di hari Sabat? Begitu. Tapi tanpa menunggu jawaban dari orang-orang Farisi yang ada di situ, lalu Tuhan menyembuhkan orang yang sakit busung air ini. Nah, tapi yang saya mau bagikan untuk kita semua, yang menarik dalam bacaan kita ini, bahwa orang-orang Farisi yang datang di rumah pemimpin orang Farisi itu, karena Lukas 14 ayat yang pertama, kalau kita lihat di Alkitab versi Firman Allah yang hidup, dituliskan orang-orang Farisi yang hadir di situ mengamati Tuhan Yesus dengan seksama. Artinya orang-orang yang hadir di rumah pemimpin Farisi itu ya memang kebanyakan seluruhnya orang-orang Farisi. Mereka mengamati Tuhan Yesus. Saya berpikir demikian, bahwa sama halnya seperti orang-orang Farisi yang terus mengamati Tuhan Yesus, saya percaya kita pun menjadi pusat perhatian. Kita pun sebenarnya diamat-amati. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kenapa bisa demikian? Iya, karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Terang itu menarik perhatian, saudara. Terang itu membuat orang-orang di sekelilingnya harus memusatkan perhatian. Perhatiannya akhirnya teralihkan, terpusatkan kepada terang itu. Dan kita sendirilah terang itu. Sama seperti Tuhan Yesus yang hadir dan menjadi pusat perhatian. Sadarilah bahwa keberadaan saya dan saudara sekalian menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu, bijaksanalah dalam bertutur kata. Bijaksanalah dalam bertindak dan bersikap. Karena kita berbuat baik, itu menjadi pusat perhatian. Kita berbuat tidak baik, lebih-lebih lagi kita bisa menjadi pusat perhatian. Kita diamat-amati. Dan sebenarnya kalau kita baca ayat tadi, konteks mengamat-amati dengan seksama, kalau kita mau teliti bahasa aslinya, adalah sebuah makna kiasan di mana mengamat-amati melihat untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kesalahan. Oleh karena itu, mari kita berhati-hati dalam bersikap. Di tengah lingkungan masyarakat, di tengah keluarga, dimanapun Tuhan tempatkan kita dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam bidang apapun di mana Tuhan taruh dan tempatkan kita. Mari kita sadari dan ingat baik-baik, kita ini diamat-amati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sekali lagi, bijaksanalah dalam bertutur kata, bijaksanalah dalam bersikap, bijaksanalah dalam bertindak. Biarlah orang tidak bisa melihat celah untuk menjatuhkan kita, namun justru kehidupan kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Karena kita memancarkan bau harum di mana nama Tuhan dipuji, dibesarkan, dan dipermuliakan. Kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.